Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margi dan Surakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi kita di dalam memperlihatkan tubuh lelah kita semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebagai dasar kita untuk memulai aktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas perkenan Tuhan, melindungi dan memberkati kami dalam beristirahat semalam, dan pada pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Semua itu karena kasih setia Tuhan kepada kami. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu topik yang paling sering dibahas, namun paling sedikit dimengerti, adalah tentang takut akan Tuhan. Banyak orang salah memahami tentang makna takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini tidak harus kita pahami seperti hanya kita takut kepada setan atau roh jahat, kegelapan, orang lain ataupun binatang. Ketika kita merasa takut akan hal-hal di atas, yang seringkali kita lakukan adalah menghindar jauh-jauh dari penyebab ketakutan tadi. Namun, takut akan Tuhan justru hendaknya dipahami sebagai suatu perasaan hormat, kagum kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi sebaliknya. Perasaan takut akan Tuhan akan membuat kita memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Pemahamannya adalah kita sebagai anak harus menghormati dan mengasihi Allah sebagaimana kita mengasihi dan menghormati Bapa kita di dunia. Ada perasaan takut justru ketika kita jauh dengan Bapa kita. Ada perasaan takut justru ketika kita jauh dengan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 adalah ayat yang sangat disenangi karena sangat mudah dipahami, terutama dalam dunia pendidikan. Ada sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kursus yang menggunakan ayat ini sebagai motto mereka. Ayat ini mengingatkan betapa sungguh kuasa dari takut akan Tuhan akan memampukan orang untuk dapat memiliki hikmat yang luar biasa. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Mengapa Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena di tengah ujian yang ia hadapi, ia tetap percaya bahwa semua itu baik adanya. Ia tidak protes kepada Tuhan, tetapi ia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap bersemangat dan senantiasa siap untuk menghadapi apapun yang terjadi.
dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu siap menghadapi situasi apapun yang terjadi. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tetap mau bersyukur di tengah masalah yang ia hadapi. Sebagai implementasi sikap pengakuan bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita, itu baik adanya. Maka kita akan dimampukan untuk tetap mau bersyukur di tengah masalah yang kita hadapi. Bersyukur ketika semua lancar, kita lulus dengan baik, usaha kita lancar, itu adalah hal yang lumrah yang pasti semua dapat melakukannya. Tetapi apakah kita akan tetap bersyukur ketika segalanya seolah-olah hancur? Usaha seret, karir macet, kita tidak lulus ujian, dan perkara-perkara tidak baik lainnya. Akankah kita tetap bersyukur dengan itu? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 menyatakan, ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada firman dan menjauhi kejahatan. Seperti yang terdapat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan pada Amsal 16 ayat yang ke-6, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bagi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan, pasti akan menerima berkat dari Allah berupa pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dari Tuhan. Amin.